Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks prosedur. Prosedur itu kan artinya langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi segala macam apapun itu harus ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut dengan teks prosedur. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis teks prosedur. Jenis yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang hanya menyajikan 2 atau 3 langkah saja. Contoh cara mematikan televisi atau cara mengirimkan pesan melalui handphone dan lain sebagainya. Di sana ada contoh cara mengirimkan pesan melalui handphone. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Jenis yang kedua yaitu teks prosedur protokol. Nah, teks ini langkah kerjanya tidak terlalu ketat atau langkah kerjanya dapat diubah atau diacak. Meskipun langkah kerjanya diubah, hasil akhirnya tetap sama. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur protokol. Misalnya cara memasak mie instan. Kalian baca sendiri ya. Jenis yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks, di mana pada teks ini terdiri atas banyak langkah-langkahnya. Contoh misalkan mematikan komputer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur kompleks, ya, di mana langkah-langkahnya atau langkah kerjanya itu banyak. Beda dengan contoh sebelumnya, ya. Jadi kompleks ini lebih lengkap dan lebih jelas. Berikutnya yaitu struktur teks prosedur. Ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan itu berupa judul atau hasil yang akan dicapai, atau berupa pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks atau pembahasan mengenai hal yang akan dibahas. Langkah-langkah atau perincian petunjuk yang disarankan. Maksudnya, setiap langkah dalam teks prosedur itu harus dilakukan secara urut, ya, tidak boleh secara acak atau acak-acakan. Nah, kenapa tidak boleh acak-acakan? Karena jika teks prosedur tersebut acak-acakan, maka yang terjadi adalah tidak akan tercapainya tujuan yang diharapkan. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang, yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Perhatikan contoh berikut ini. Ya, ini ada teks prosedur lengkap dengan strukturnya. Contoh cara menyalakan komputer dengan benar. Yang berwarna merah itu adalah tujuan, karena berisi tentang topik yang akan dibahas. Kemudian yang berwarna hijau itu langkah-langkah, dan yang berwarna biru adalah penegasan ulang. Contoh lain yaitu misalnya cara membuat sesuatu. Dalam hal ini misalnya cara membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, jika disertai dengan struktur teks prosedur, maka di bagian awal itu berisi tujuan yang berwarna merah. Kemudian cara membuat sesuatu ini harus ada alat atau bahan dan juga langkah-langkah. Itu ditandai dengan warna hijau ya. Nah, terakhir itu ada penegasan ulang yang berwarna biru. Berikutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Pertama ada kalimat imperatif atau kalimat perintah, yaitu berisi perintah atau permintaan menyuruh atau melarang untuk melakukan sesuatu. Biasanya berupa kata kerja akhiran kan, akhiran i, partikela, dan larangan jangan. Contoh, masukkan air ke dalam wadah.
Nah, di kata masukkan itu ada akhiran kan dan lain sebagainya. Yang kedua, kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca. Ya, contohnya bisa kalian baca. Yang ketiga, kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang isinya menanyakan sesuatu kepada seseorang. Keempat, kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisi imbauan atau ajakan secara halus. Contoh, mari kita hidup sehat dari sekarang, dan sebagainya. Kelima, ada konjungsi. Nah, konjungsi ini artinya kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi temporal, yaitu yang mengacu pada urutan waktu, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian lalu setelah itu selanjutnya, dan sebagainya. Keenam, verba. Verba adalah kata kerja. Nah, verba ada dua. Yang pertama, verba material, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik, misalkan melakukan sesuatu, contoh memukul, memasak, menilang, dan sebagainya. Nah, contoh, potonglah wortel, haluskan bumbu, dan sebagainya. Verba yang kedua yaitu verba tingkah laku, yaitu verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan pada ungkapan verbal, bukan sikap mental yang tidak tampak, seperti menerima, menolak, dan lain-lain. Berikut ini ada contoh ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Disimak ya. Cara mematikan televisi. Ambillah remote televisi, kemudian tekan tombol power pada remote dan arahkan pada televisi. Selanjutnya, tunggulah sampai televisi benar-benar mati. Keterangan. Warna biru itu merupakan verba atau kata kerja material. Ada kata ambillah karena melakukan sesuatu. Kemudian yang warna pink, konjungsi atau kata penghubung. Ada kata kemudian, selanjutnya. Nah, yang berwarna hitam itu adalah kalimat imperatifnya. Berikutnya, langkah-langkah menyusun teks prosedur. Ada 5 poin bisa kalian baca. Yang paling penting adalah sebelum kalian membuat teks prosedur harus sudah ditentukan terlebih dahulu prosedur apa yang akan kalian buat. Materi tentang teks prosedur sudah dijelaskan semua. Mudah-mudahan kalian paham ya, kalian bisa memahami tentang materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.